Di akhir Mei ini ternyata banyak banget kamera baru yang diluncurkan dan banyak pilihan yang hadir kali ini. Gua rasa bisa sangat menarik buat kalian para fotografer dan juga pastinya konten creator. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Informasi pertama, ini ada Sony yang meluncurkan Sony ZV-1 Mark II. Dan kalau kalian nggak tahu, gue pribadi suka banget dengan versi ZV-1 yang pertama, yang original. Dan gue sangat mengantisipasi ketika rumornya udah mulai keluar tentang ZV-1 Mark II ini. Yang bikin gue excited banget adalah lensanya yang berubah dari 24mm paling wide-nya sekarang jadi semakin wide di 18mm. Dan dari rumor tersebut, akhirnya ketika keluar bener juga kalau dia startnya dari 18mm. Cuman bedanya, entah kenapa Sony di sini menghilangkan optical image stabilization. Dan menurut gue itu jadi deal breaker yang sangat-sangat berat. Karena ini kamera yang lebih mahal dari ZV-1 yang original. Di Mark II ini harganya naik kurang lebih 100 US dollar, jadi 899 US dollar. Emang nggak nyampe kayak rumornya sih yang bilang sekitar 1000 dolar. Jadi ya masih agak mending, cuman kenapa optical image stabilization-nya malah dihilangin gitu ya. Jadi agak-agak susah gitu penentuannya. Oke, lensanya tambah wide, tapi OIS-nya kenapa harus hilang gitu. Jadi entah kenapa apa yang dipikirkan Sony di kamera ini itu membuat gua agak bingung. Selanjutnya ini ada Fujifilm yang juga meluncurkan kamera baru di jajaran kelas menengah ke atas dengan nama Fujifilm XS20 di X Summit Bangkok kemarin. Dan kamera ini adalah suksesor dari XS10 yang selama ini kita banyak rekomendasikan juga, dan di XS20 ini improvementnya benar-benar luar biasa. Kita diundang juga ke X Summit di Bangkok, so thank you banget buat Fujifilm Indonesia dan juga Asia Pasifik yang sudah mengundang kita. Petualangan yang sangat menarik di Bangkok. Dan balik lagi untuk kameranya sendiri, itu punya improvement yang sangat signifikan dibandingkan si XS10. Pertama, secara konsep sendiri cukup simpel. Dia menggunakan sensor generasi yang lama dengan prosesor Gen 5 atau generasi terbarunya untuk bisa meng-unlock spesifikasi yang lebih gokil lagi. Kayak sekarang di XS20 ini, dia bisa record up to 6K open gate 10-bit 422 internal untuk sebuah kamera mid-level gitu ya. Gokil abis. Dan kamera ini emang sebenarnya nggak murah juga. Dia dijual dengan harga 1.299 US dollar. Tapi di harga tersebut gua rasa belum ada pesaing yang head to head dengan spek segila itu. Jadi gua rasa kalian perlu untuk cek juga. Dan kita ada video review dan juga video unboxingnya, dan jangan sampai ketinggalan. Kalau kalian belum nonton bisa kesana setelah video Saturn News ini. Lanjut, ini juga ada lagi. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada rumor. Gua tidak melihat dia bakal datang sama sekali. Tapi tiba-tiba Canon juga meluncurkan kamera baru. Jadi nggak mau kalah dengan brand-brand lain, dia juga harus meluncurkan kamera baru di akhir bulan ini yang secara konsep cukup menarik juga gitu ya. Kamera ini sebenarnya jadi pilihan yang lebih budget lagi dari R50 dengan bentuk yang sebenarnya mirip. Yang kita juga R50 sebenarnya nggak terlalu impress ya dengan kameranya. Tapi di sini sebenarnya approach-nya cukup unik dan menarik dari sebuah brand Canon gitu ya, yang membuatnya ada beberapa love dan hate juga. Tapi secara konsep kameranya mungkin bisa gue bilang ini cukup comparable juga kayak EOS M100, atau dari nama juga udah jelas menargetkan segmen tersebut karena di sini namanya R100 gitu ya. Tapi kamera ini nggak bisa layarnya itu dibuat menghadap ke depan. Jadi dia udah fix untuk layarnya dan tidak touchscreen, yang merupakan sebuah langkah sangat aneh dari brand Canon menghilangkan fitur touchscreen mereka gitu ya, dan juga articulating screen. Nggak kayak M100, walaupun bukan articulating screen, dia pakai sistem tilt, tapi dia tetap bisa menghadap ke depan, tetap bisa selfie kalau di M100, dan masih touchscreen juga. Kita bisa kontrol beberapa pengaturannya, langsung tinggal touch-touch aja di layarnya. Cuman di R100 ini, fitur tersebut hilang, tapi yang oke-nya adalah dia membawa mic input. Yang padahal kalau di M100 dulu itu nggak ada mic input. Jadi ya itu ada sedikit love dan hate. Tapi tetaplah maksud gue approach yang sangat aneh dari Canon. Nih ada kucing jalan-jalan, jadi sorry kalau kurang fokus. Tapi ya
Itu approach yang sangat aneh dari Canon. Dan gua nggak ngerti ini arahnya bakal kemana. Tapi itu, ada kamera yang lebih budget lagi dari R50. Lalu ada juga kamera yang baru dirilis lagi, cuman ini dari brand premium, yaitu adalah Leica Q3. Dimana dia punya foto itu beresolusi sampai 60 megapiksel, video 8K, dan juga autofocus yang katanya lebih improve. Gue nggak begitu ngikutin karena gue juga tahu harganya pasti gila gitu ya, karena ini brand Leica. Tapi gue sih agak kaget karena Leica tiba-tiba bisa record video 8K dan bahkan dia bisa 4K 60p 10-bit 422 All Intra. Jadi kelihatan kalau makin gila aja di main video di dunia kamera sampai udah ke brand premium ini. Walaupun perlu dipertimbangkan juga karena sebagus-bagusnya spesifikasi video tadi, si Leica ini tidak ada mic input gitu ya. Jadi ya sangat disayangkan karena kalah dengan R100 yang tadi kita bahas yang udah ada mic inputnya. So ya itu sedikit pertimbangan buat kalian. Tapi ya balik lagi, brand ini menargetkan orang-orang yang bukan seperti gua juga gitu ya. Buat harga sendiri sebenarnya udah ada informasinya kalau dia bakal dijual dengan harga 5.995 US dollar atau kalau kita konversi aja itu sekitar 90 juta rupiah. Terakhir kita tutup informasinya dengan kamera yang belum diluncurkan tapi rumor yang benar-benar ditunggu-tunggu banget, yaitu adalah Sony A6700. Bisa nggak? Gue harus gini banget nih tangannya nih. Nah, ini mulai diangkat lagi soal rumor si A6700 ini oleh Sony Alpha Rumors, dan di sini sumber speknya sendiri sebenarnya belum terlalu jelas dari unknown source gitu ya. Tapi pastinya menarik kalau terrealisasi gitu ya. Dan katanya di spesifikasinya ini dia bisa record itu sampai 6K 10-bit 422. Jadi sekarang kamera banyak banget ya. 6K 10-bit 422 gitu kan. Dan bahkan bisa 4K 120 frame per second. 4K slow-mo. Dan spekulasi harganya sendiri untuk si kamera ini itu bisa sampai 1.999 US dollar. Jadi lebih mahal dari si XS20. Tapi kita belum tahu apa-apa ya, karena ini rumor dan partially atau sebagian dari rumor ini berasal dari unknown source yang mereka ngirim spesifikasi tanpa kredibilitas yang belum bisa terlalu kita andalkan juga. Tapi ya balik lagi, kalau terrealisasi, gue rasa ini bakal jadi kamera yang cukup high-end, yang cukup menarik untuk meramaikan ranah APS-C profesional. Dan mungkin memang dengan harga tersebut, speknya juga bakal sebagus itu. Oke, paling itu aja sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Shutter News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.